Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Jami' Mabadah Syukur yang saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita diberikan kemampuan pula untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah dengan Allah sampai hadis 305 ya. 305 halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an qala. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ya, jadikan Abdullah. La takum misla fulan. Janganlah engkau seperti fulan. Janganlah engkau seperti fulan. Nah, fulan ini yang dimaksud adalah Hafidh bin Hajar. Al-Hafidh bin Hajar. Ini fulan yang dimaksud Rasulullah itu adalah Al-Hafidh bin Hajar menurut syarah kitab Bulughul Maram ini yang menyarahi. Kana yaqumu minal lail, bahwa Hafidh bin Hajar ini bangun malam. Kana yaqumu minal lail, bangun malam. Fataraka qiyamal lail, namun dia hanya bangun, tidak mengerjakan qiyamul lail atau tidak mengerjakan sholat malam. Udah dibangunkan nama Allah, entar itu pingin pipis atau kebelet apa atau gerah atau pokoknya bangunlah jam 2, jam 3 dibangunin nama Allah. Nah, setelah buang air kecil tidur lagi. Jangan seperti itu kalau bisa. Walaupun kalau bisa buang air kecil, wudu, sholat 2 rakaat, mantuk, tidur lagi. Dipaksain dikit-dikit, walaupun gak usah banyak-banyak, 2 rakaat dulu lah. Yang penting kalau udah bangun malam, diusahakan jangan tidur lagi. Karena jarang orang yang diberikan bangun malam, ya, walaupun entah pingin pipis atau gerah atau kenapa, pokoknya dibangunkan malam. Ya, banyak di luar sana, jangankan subuh aja dilewatkan sama Allah. Subuh dibangunin masih mending ya.
Nah, ketika dibangunin sebelum subuh masih ada 1 jam sebelum subuh atau 2 jam sebelum subuh, maka gunakan kesempatan itu minimal 2 rakaat. Kalau memang masih ngantuk ya udahlah, sholat 2 rakaat, kemudian dah. Kalau tadinya belum witir, tambah aja witir, ya udah, atau niatkan witir sekalian. Kalau ngantuk banget gini, kalau udah ngantuk banget udah sholatnya di jamak kayak gini, sholat niatnya boleh sih sekali-kali boleh, tapi jangan keterusan ya, jangan keterusan. Sesekali kalau dalam keadaan capek atau lagi kurang enak badan, yang penting nggak meninggalkan sholat malam. Sholatnya digabung niatnya, usolli sunnatal hajati wat tahajjudi walidaf'il bala wat taubah wal witri rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat, semua digabung boleh. Nanti kan 2 rakaat tuh tutup dengan witir 1 lagi, usolli rakaatal witri Allahu akbar, 1 rakaat, dah tidur lagi kalau masih ngantuk ya. Ntar udahlah, lama-lama juga merasakan kenikmatan, akan rugi kalau nggak sholat malam, merasa kehilangan gitu kalau udah terbiasa. Memang berat gitu. Nah itu bentuk syukur kita. Maka kata baginda Rasul, jangan engkau seperti Hafidz bin Hajar, wahai Abdullah, bangun malam cuma ditinggal qiyamul lailnya gitu. Itu suatu kenikmatan yang indah, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah bangunkan malam itu jarang-jarang gitu. Rata-rata kan udah lelap tidur, apalagi udah seharian aktivitas capek ya. Syukur-syukur subuh nggak kesiangan aja udah alhamdulillah begitu ya. Kalau siangnya seharian capek bekerja, subuhnya nggak kesiangan aja udah alhamdulillah, apalagi dibangunin malam. Wah, itu sungguh amat luar biasa. Ada yang dibangunkan malam itu ada yang ngantuk, ada yang langsung nggak ngantuk. Nah, kalau yang dibangunin malam sama Allah kok masih ngerasa ngantuk kayak capek, ini harus kita syukuri juga. Kalau kita bisa ngelawan itu, bisa ngelawan hawa nafsu itu, udah sungguh amat luar biasa, daripada dibangunin Allah, bangun langsung nggak ngantuk, langsung semangat gitu. Nah, itu berbeda itu udah ya. Jadi perjuangannya itu nggak ada begitu. Jadi sebenarnya semuanya itu yang Allah berikan itu, kalau kita benar-benar bisa berpikir, maksud bisa memanfaatkan, itu semuanya ada hikmah. Kita dikasih ngantuan juga ada hikmah ya, dikasih apa, pokoknya semua yang diberikan Allah itu pasti ada manfaatnya kalau kita mau berpikir. Aku dikasih sakit, kenapa ya kok sakit, pikir kalau nggak sakit nanti ini. Nah, aku dikasih ini buat apa ya, harus dipikir gitu, biar apa yang diberikan oleh Allah semuanya ini tidak batilan, maksudnya tidak sia-sia, semuanya bermanfaat, walaupun itu terasa sebuah kesakitan atau kesedihan atau kesusahan. Semua itu nikmat, tidak hanya kebahagiaan nikmat itu ya, semua itu nikmat pemberian Allah kalau kita benar-benar bisa memahami dan mensyukurinya, tentunya dengan kesabaran kita. Nah, selanjutnya wa an Ali Abi Thalib radhiyallahu an qala, hadis diriwayatkan oleh Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran, ya, lakukanlah witir wahai ahlul Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra, bahwa sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil, satu. Allah itu satu, yuhibbul witron, menyukai hal yang ganjil. Maka dalam sehari 5 waktu itu rakaatnya ganjil. Ada berapa rakaat? 17 kali aja ini. Dalam wajib, mau enggak mau 17 rakaat itu dalam sehari terus ya, itu ganjil gitu ya. Maka sunnahnya itu 3 ganjil-ganjil, kalau baca apa ya pokoknya ganjil-ganjil gitu ya. Maka salah satu penutup itu sholat dalam seharian itu adalah witir itu, untuk mengganjilkan, karena Allah itu suka dengan hal yang ganjil. Bukan berarti kos genap nggak boleh ya, boleh-boleh aja, cuman Allah itu senang dengan hal yang ganjil.
Diriwayatkan oleh rawahul khamsah. Semua perawi 5 ahli hadis meriwayatkan, wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Wa an Ibnu Umar, selanjutnya wa an Ibnu Umar, hadis diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ij'alu akhir salatikum, jadikanlah akhir salat kalian, ya, salat kalian, billail, di malam hari, witron, witir. Maka ketika kita sholat malam maka harus ada witirnya, begitu loh. Tambah witir, entah 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, terserah. Ya, istinya jadikanlah sholatmu itu diisi dengan, terakhir itu ditutup dengan witir. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Semua ahli hadis sepakat untuk kita jadikan sebagai penutup, bahwa sholat witir itu sebagai penutup sholat malam kita. Wa an Talqin, hadis diriwayatkan oleh Talq bin Ali radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwanya Talqin bin itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kata Talqin, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? La witrani fi lail, janganlah ada 2 witir di dalam 1 malam. Jangan ada 1 witir, 2 witir dalam 1 malam. Maka ketika umpamanya gini, ketika habis sholat taraweh kita witir, ya udah malamnya jangan witir lagi, sholat aja itu. Nah, baik mana kita ikut witir apa pergi, maksudnya mundur ketika sholat taraweh? Baik mana? Ya bagi yang witir, bagi yang nggak witir kan baik yang nggak witir. Enak aja ngomong baik-baik, terserah. Yang mau nggak witir ya nggak apa-apa. Benar nggak? Ntar dibilang baik witir, kayak lebih baik aja. Yes, yang penting boleh, dua-duanya boleh. Cuman ada keuntungannya gitu loh. Kalau secara ini ada keuntungannya. Ya siapa tahu nggak ada umur malam itu, kita udah witir. Itu keuntungan secara matematik ya. Kalau secara keutamaan, saya nggak tahu, Allah yang maha tahu. Nanti yang lebih utama siapa? Gitu, Allah yang menilai, gitu ya. Secara matematik kita kalau udah witir tenang. Seandainya nanti Allah cabut, udah witir malamnya, gitu ya. Jadi kita nggak usah merasa lebih lebih bener mana begitu. Ya udah sama-sama bener, yang penting dua-duanya dibolehkan gitu. Kalau sudah dua-duanya dibolehkan, dua-duanya bener. Mana yang lebih utama? Nanti aja kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menilai itu hak prerogatif, udah hak Allah, manusia nggak boleh menilai, hanya menjalankan. Kalau lebih baik ini, lebih baik ya gitu. Karena menurut hadisnya lebih baik ini gitu. Itu kan secara ilmiahnya begitu. Tapi wallahu alam, hakikatnya kan wallahu alam. Ya, secara ilmiahnya betul begitu. Kalau memang kita menang dalil, menang hadis secara ilmiah benar, tapi secara hakikat wallahu alam, hanya Allah tahu. Baik. Itu ya, pokoknya jangan jadikan 2 witir dalam 1 malam. Jangan 1 aja. Pokoknya enggak. Kalau 2 witir jadi genap, enggak jadi ganjil nanti. Oke. Udah habis tarawih witir, malamnya witir lagi gitu. Selanjutnya wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihin. Witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, pertama rakaat pertama memakai sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun,
Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. Rakaat terakhir qul huwallahu ahad. Karena apa? Wala yusallimu illa fi akhirihin. Maksudnya 3 rakaat itu enggak ada salam kecuali di akhir. Berarti kan langsung, ya, langsung 3 rakaat. Selama ini yang kita kerjakan berapa? 21 ya, boleh. Memang kalau kita hanya sekedar paham-paham gitu di depan dikit, nah itu ya hadisnya 3 langsung loh hadisnya gitu. Banyak yang 3 langsung, kalah pokoknya, ya, sama yang 3 langsung. Maka ketika kita tidak tahu banyak tentang hadis, ya uslah saya ngikut aja, taklid, ya, ngikut sama guru-guru umpamanya gitu. Saya juga 3 sekaligus itu tahunya di Jakarta. Selama saya nyantren di mana-mana ya 21 gitu ya. Nah, ternyata saya, iya ya, memang banyak hadisnya memang 3 rakaat begitu. Nah yang 21 itu memakai masna. Nah, ini yang benar yang mana? Sama-sama benar. Kalau menurut saya sama-sama benar. Maka nih, kalau kita 21 nih, kalau niatnya makanya usolli sunnatam minal witri. Ya, jadi ada minal witri rakaataini. Saya niat sholat witri 2 rakaat. Bagian witir hanya 2 rakaat dulu nih. Itu. Niatnya 2 rakaat dulu, tapi nanti ada kelanjutannya 1 rakaat. Wong niat ganjil kok ditambah 2 rakaat, kan aneh. Usolli sunatal witri, saya niat sholat witir itu 1, kok ditambah 2 rakaat, ternyata ngerjainnya 2 rakaat, kan aneh, nggak sesuai dengan niatnya. Maka kalau niat usolli sunatam minal witri rakaatain, ada min itu kalau dalam ilmu nahwu itu ba'du mingkul, mempunyai arti bagian, begitu ya. Jadi bagian dari witir. Sayang mengerjakan 2 rakaat bagian dari witir, nanti 1 rakaat ditambah ganjil, gitu. Itu bagian dari witir, bukan niat sholat tapi bagian dari witir 2 rakaat. Tuh, kalau itu cara ilmiahnya seperti itu. Maka dengan mengikuti hadis masna bahwa sholat sunat itu 2 rakaat, maka silakan, boleh 21, boleh langsung 3. Nah, kalau langsung 3 ayatnya pakai ini, ya, al-a'la, al-kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Wa Tirmidzi nahwu an Aisyah radhiyallahu anha wa fi kulli surah rakaatan, kulli suratin fi rakaatah. Nah, tapi hadis Sayyidah Aisyah maksudnya bukan rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa setiap rakaat, dari setiap rakaat itu langsung 3 surat, al-a'la, al-kafirun, sama al-ikhlas. Ini kulli surah fi rakaatin. Setiap surat, dari semua surat tadi yang disebutkan di atas ya, al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas, fi rakaatan, dalam 1 rakaat. Berarti setiap rakaat baca 3 surat. Nah, wa fil akhir qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Dan di akhir, di rakaat ketiga, beliau membaca qul huwallahu ahad ditambah al mu'awwidzatain, ditambah al-falaq dan an-nas. Seperti yang kita lakukan ketika rakaat terakhir, ya, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Itu Pak ya. Tuh. Jadi ketika ada yang 3 rakaat langsung, ya udah nggak usah heran, biasa. Ya emang ada, boleh. Yang 21 ya boleh, dia mengikuti masna bahwa sholat sunnah itu 2 rakaat, maka karena witir ditambah 1. Itu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru qabla an tusbihu, witirlah sebelum datangnya waktu subuh. Kalau subuh udah azan ya nggak boleh, udah nggak ada witir. Rawahu Muslim wali bin Hibban, man atraka subh, barang siapa yang menemukan waktu subuh walam yutir fala witrolah, maka tidak ada witir baginya. Udah lewat kalau sudah menemukan waktu subuh, udah nggak ada witir lagi. Wa anhu radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id, masih diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witri, barang siapa yang ketiduran enggak melakukan anil witri dari witir, au nasiatu, atau lupa, nasiatu nisyan, lupa, falyusolli, maka sholatlah idza asbaha, ketika engkau sudah menemukan waktu subuh, au dzakara, atau ingat gitu. Maksudnya begini, kita sudah terbiasa witir, tiba-tiba ketiduran bangun subuh, maka boleh diqadha subuhnya, maksudnya witirnya. Sebelum sholat subuh witir dulu. Nah, ini ada hadis yang memperbolehkan, ada hadis yang nggak ada witir, dianggap bukan witir. Paham ya? Jadi witir nih, witir itu ada hadisnya yang bahwa kalau udah menemukan waktu subuh udah dianggap gak ada witir, karena mentok waktu subuh itu. Witir itu ya kalau udah datang waktu subuh udah habis waktu witir. Setelah isya sampai subuh itu waktu witir. Tapi ada hadis lagi, ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama, ya, itu boleh kalau memang dia ketiduran, ya, ketiduran atau kelupaan gak witir. Aduh, ini udah subuh, malam belum witir saya. Nah, maka witir dulu nggak apa-apa. Ya, bahkan ada sebuah pendapat nih, ada beberapa pendapat, qobliyah subuh itu kan sangat besar pahalanya ya, qobliyah subuh. Aduh, saya udah ketiduran, tiba-tiba udah azan, belum qobliyah. Kalau saya sholat di rumah nggak enak, nggak jamaah di masjid. Di masjid udah qomat, saya belum sholat qobliyah, gimana ini? Gitu. Maka yang berdapat udahlah ke masjid aja sholat subuh, nanti setelah subuh qadha qobliyahnya. Ada yang berpendapat boleh itu. Karena apa? Karena dia udah kayak diwajibkan bagi dirinya sendiri, kayak diwajibkan gitu. Maka boleh diqadha seperti itu. Tapi kalau qobliyah subuhnya jarang-jarang, ya jangan coba-coba. Ini yang benar-benar istiqomah loh qobliyah subuhnya ya. Ketinggalan kan merasa waduh sakit, merasa kecewa, masalah apa ya, merasa kehilangan begitu. Karena udah istiqomah qobliyah subuhnya. Dalam suatu saat ketiduran, ketinggalan qobliyah subuh. Maka ada yang mengatakan boleh setelah subuh qadha. Gitu. Ya, tapi kalau qobliyah subuhnya jarang-jarang ya jangan diqadha. Emang udah biasa ditinggal kok diqadha. Ini yang udah kayak wajib, kalau udah nggak bisa ditinggal, pokoknya udah kayak wajib, bagi dirinya itu kayak wajib, ketinggalan, maka nggak apa-apa. Itu ya. Dah, jadi satu, ada yang berpendapat kalau udah waktu subuh datang nggak ada witir. Tapi ada yang bagi yang ketiduran, bagi yang kelupaan boleh, masih boleh, begitu. Baik, selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa, barang siapa yang takut, alla yakuma, ya, barang siapa yang takut alla yakuma, tidak bisa bangun, min akhiril laili, dari akhir malam atau sepertiga malam, fal yutir awwalahu, maka witirlah setelah isya atau di awal, habis isya, sebelum tidur witir. Takut nggak bisa bangun, takut bangunnya subuh, itu bagi orang yang ketika takut ya, gitu kan macam-macam orang tuh. Waman to'ama, barang siapa yang yakin ayyakuma, bisa bangun akhiru, di akhir malam,
fal yutir, maka witirlah akhirul lail, di akhirnya malam. Di akhir malam witirnya, makanya sebelum subuh witirnya, akhirkan witirnya. Fa inna sholati akhiril lail, karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdol, dan demikian itu lebih utama. Jadi kalau dikatakan witir lebih utama mana, ya lebih utama diakhirkan daripada diawalkan. Gitu loh. Itu bagi orang yang benar-benar takut nggak bisa bangun. Saya itu sering bangunnya malah udah azan baru bangun. Gitu umpamanya, ya udah witir di awal aja gitu ya. Jadi ini silakan dipakai yang memang bangunnya agak susah, ya udah pakai di awal aja. Kalau bangunnya agak mudah malam, nah, pakai malam aja. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, ya lebih utama diakhirkan gitu ya. Lebih utama diakhirkan, ini dalilnya gitu ya. Oke. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala'al fajru, ketika sudah datang fajar atau muncul sudah fajar, faqad dhahaba waktu sholatul lail, maka benar-benar sudah hilang, sudah habis waktu setiap sholat malam, setiap sholat witir, maka sudah nggak ada sholat witir lagi kalau sudah fajar. Fa'autiru qabla tulu'i fajr, maka witirlah sebelum munculnya fajar. Tuh ya. Jadi lebih banyak witir itu sebelum fajar, sebelum subuh. Sebelum subuh hanya satu tadi hadis yang membolehkan. Ya, hanya satu tadi hadis yang membolehkan gitu. Wa an Aisyah gitu. Wa an Aisyah, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Nah, ini udah salat duha. Ya, salat duha. Dah, salat duha insyaallah kita jelaskan di pertemuan berikutnya, Pak ya. Ini udah bahas pembahasannya udah salat duha ini. Wa an Aisyah wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Pak Rahmat enggak ada? Ya, silakan Pak Rahmat. Dia Pak Rahmat. Iya, maka kita ya gini, kalau kita bisa membedakan mana ini hadis yang baik, mana ini hadis sahih, mana ini hadis dhaif, mana ini hadis mursal, mana ini hadis, banyak macam-macam hadis itu banyak Pak. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairihi gitu. Ada dhaif, tapi dhaif itu li ghairi, dhaif karena ada salah satu periwayat yang enggak baik, jadinya dhaif. Sebenarnya banyak periwayat yang baik. Sebenarnya hadis ini masih bisa dikategorikan hadis sahih gitu. Pada intinya begini, hadis itu bermacam-macam. Maka kalau kita perlu tahu ya harus belajar ilmu hadis. Nah, kalau kita nggak mau belajar sebagai orang awam, ya udah tanya orang yang bisa, tanya orang yang ngerti. Saya mau ngamal ini, hadis ini utama mana hadisnya? Lebih utama mana? Kadang-kadang sama-sama sahih, sama-sama sahih. Ya kayak witir tadi. Ya sama-sama sahih witir. Witir itu yang baik itu 3 rakaat langsung apa 21. Ada hadisnya dua-duanya ada begitu. Nah, ini maka kita kalau ingin tahu harus belajar. Harus belajar. Kalau kita ingin tahu secara benar-benar secara detail ini hadis apa, mana yang lebih utama begitu. Pada intinya begini, kalau kita mau tahu harus belajar tentang hadis. Kalau nggak tahu ya tanya orang pada ahlinya. Nah, kalau kita mau mengamalkan sebuah hadis,
selagi hadis sahih itu bisa buat pedoman, bisa buat dalil untuk membenarkan apa yang kita pakai. Maksudnya begini, kita melakukan ibadah dan ada hadisnya sahih, ya, ada hadisnya sahih, maka boleh kita ajak orang lain. Paham ya? Ayo, amal ini kita ajak-ajak yang lain, kita dakwahkan yang lain. Tapi kalau itu amal kita itu didukung dengan hadis yang dhaif, dengan hadis dhaif, kayak kan ada kan seberapa ibadah tapi ibadahnya ini dengan dasar hadis yang dhaif, hadis yang kurang kuat gitu, tapi ini hanya untuk penyemangat ibadah, ya, hanya penyemangat ibadah, maka kita nggak boleh ngajak-ngajak. Kalau mau lakukan aja. Maksudnya kalau kita mau melakukan nggak apa-apa, lakukan aja, karena ini didukung dengan hadis yang dhaif. Karena apa ya, suatu ibadah pahalanya yang sangat besar sekali, biasanya ini rata-rata hadis dhaif. Paham ya? Jadi Pak, kita beribadah kecil tapi pahalanya sangat luar biasa, biasanya ini rata-rata hadis dhaif. Tapi kalau sholat subuh ini sahih, mu'ali hadis sahih, qoblah subuh ini 2 rakaat sebelum subuh ini semuanya mengatakan ahli hadis sahih, ya, apa pahalanya? Dunia beserta isinya. Itu kan 2 rakaat dikasih pahala segitu banyak sama Allah. Seakan-akan nggak mungkin gitu loh ya, seakan-akan itu kan pahalanya begitu besar. Nah ini sahih, kalau itu sahih, hadisnya sahih. Itu. Jadi para rahmat, kalau kita mau tahu benar hadis, ini hadis apa, ini hadis apa, ya harus belajar. Kalau kita nggak tahu sebagai orang awam, mau mengamalkan, ragu, tanya orang yang ahlinya. Saya mau mau ibadah seperti ini, hadisnya ada nggak? Hadisnya mana? Hadisnya sahih nggak? Maksudnya kuat nggak hadisnya? Oh kuat, malu dilakukan, jalankan terus, gitu, ya. Inti hadis juga, kalau hadis dhaif itu, kalau udah hadis sahih udah aman, itu udah aman, nggak ada masalah. Kalau hadis dhaif, boleh nggak kita amalkan? Boleh, karena hadis dhaif itu belum tentu salah, belum tentu nggak bener. Jangankan udah hadisnya dhaif semua, udah nggak boleh diamalkan. Kebanyakan hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadis dhaif. Banyak yang mengatakan, kebanyakan hadis dhaif. Karena apa? Ya salah satunya nggak mungkin Imam Ghazali itu bukan sahabat. Kok bertemu Rasulullah, kok kata Rasulullah gitu. Di dalam hadis di Ihya Ulumuddin itu kan qala Rasulullah, kata Rasulullah ini. Lah, bukan sahabat kok kata Rasulullah, kapan ketemunya? Secara logikanya kan nggak mungkin. Maka dikatakan hadis dhaif. Ya, tapi kan bisa kemungkinan lewat mimpi. Dalam cerita salah satu kitab, buktinya Ihya Ulumuddin sampai sekarang ada dan dipakai rujukan oleh ulama-ulama besar. Kalau memang Ihya Ulumuddin itu salah, ya pasti sudah ditiadakan, udah dihanguskan. Karena dulu pernah amar raja waktu itu di zaman Imam Ghazali itu mau dibakar karena dikira menyesatkan kitabnya itu. Banyak isinya yang kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Lah Imam Ghazali sendiri nggak pernah ketemu Rasul dalam alam yang nyata, maksudnya bukan sahabat. Ya kan, kalau sahabat itu kan ketemu di zamannya dan beriman. Ada yang mengatakan walaupun nggak ketemu tapi dia beriman, itu sahabat, begitu. Ada yang mensyaratkan harus ketemu sesekali nggak apa-apa. Yang penting udah ketemu beriman, itu namanya sahabat. Ya, Rasulullah di Jakarta umpamanya, kita di Surabaya nggak pernah ketemu, tapi dia beriman, itu dinamakan sahabat juga. Ada yang mengatakan bisa, tapi ada yang menyarankan harus ketemu langsung, itu namanya sahabat. Nah ini nggak pernah ketemu, nggak pernah hidup di zaman beliau, ya kata Rasulullah kan aneh. Maka itulah banyak ulama-ulama yang menyesatkan di kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan hadis dhaif. Memang kalau secara ilmu hadis, ya hadis dhaif, gitu ya, tapi belum tentu kalau hadis dhaif itu salah dan nggak benar, ya belum tentu. Kadang-kadang hadis dhaif itu juga benar, begitu, bahkan banyak yang benar. Maka hadis dhaif kalau untuk penyemangat, untuk motivasi ibadah, silakan dipakai, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk dalil nggak boleh.
harus hadis sahih kalau dalil. Maksudnya, dalilnya ini dengan dasar ini, dengan dasar ini. Berdasarkan hadis dhaif, saya melakukan ini, nah itu nggak boleh. Harus berdasarkan hadis sahih bahwa ini, nah itu baru boleh. Tapi kalau berdasarkan hadis dhaif bahwa ini nggak boleh buat patokan hadis dhaif itu. Hadis dhaif kita amalkan hanya untuk fadhailul amal, keutamaan beramal, memotivasi kita untuk beramal. Mungkin karena pahalanya banyak sehingga kita semangat, boleh kita lakukan. Itu ya. Itu para amat. Oke, ada lagi? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagainya. Mungkin ini yang saya tanyakan bukan tentang perkara yang dilakukan, tapi tentang perkara sholat, yaitu sholat berjamaah. Karena akhir-akhir ini kami mendengar isu ada yang menyatakan sholat. Ini yang terkait dengan sholat, bagaimana sholat jamaah yang di masjid karena terhalang dinding atau budak atau karena terputus safnya, ada beliau menyampaikan menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Tapi saya pernah membaca suatu tulisan mana itu menjelaskan yang namanya di masjid walaupun itu terhalang tembok, walaupun itu terhalang dak, kalau itu merupakan bagian dari masjid, dan bila seseorang itu bisa mencapai ke imam dengan jalan yang sewajarnya, tidak dalam kesulitan, itu masih bisa diperbolehkan. Yang penting minimal jamaah itu mendengar suara dari gerakan imam. Nah ini karena sekarang ini menjadi satu keresahan kami para pengurus DKM, di mana dapatnya nasib seperti itu. Nanti kalau pengurus misalnya nih, kalau memang benar-benar itu tidak diperbolehkan dan itu tidak sah sholatnya, kan para pengurus ini yang berdosa. Kenapa tidak memberikan fasilitas yang benar untuk bagi para jamaahnya? Nah itu mohon pencerahannya dan mohon penjelasannya kayak gitu. Ya, baik. Memang betul dalam salah satu mazhab Syafi'i itu ya, kalau berjamaah itu harus ada akses yang bisa masuk secara wajar. Nah, maksudnya aksesnya itu apa pintu terbuka, apa pintu nggak terkunci, tertutup apa terkunci. Di dalam kitab itu hanya satir, terhalang sesuatu sehingga nggak ada akses untuk bisa masuk. Kayak gini, ini pintu harus dibuka satu. Kalau ada yang jamaah di luar tertutup nih, itu ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i itu nggak tergolong jamaah. Nah, kita kembalikan kepada maqasid dulu, gitu loh. Maqasidnya itu kan tujuannya dulu itu memang nggak ada alat elektronik, ya, sehingga ketat untuk harus ada terbuka dan harus ada makmum yang paling belakang itu melihat makmum yang terakhir di dalam biar tahu gerakannya. Maka dulu kalau bangun masjid pasti kayak gini nih, di atas perempuan, bawah laki-laki, karena makmum di sana melihat gerakannya imam langsung, minimal melihat gerakan makmum paling belakang. Paham nih ya? Pasti masjid dulu itu ada gini, lubang gini. Dulu nggak ada CCTV. Nah sekarang kan teknologi semakin maju, melihat pengerasnya juga udah denger, bahkan sampai sana aja denger, bahkan 100 meter aja denger karena ada pengeras. Terus ada CCTV, bisa dilihat gerakannya, bisa diikutin gitu. Ulama dulu kan menghukumi karena khawatir ketinggalan gerakannya karena terlalu jauh, nggak ada pengeras, ya, tertutup, suara hening, nggak tahu, pokoknya takutnya ketinggalan gerakan-gerakan jamaah yang di depan itu. Oleh karena itu ulama-ulama yang sekarang masih membolehkan. Kenapa? Karena sekarang teknologinya sudah canggih, udah bisa, gerakan imam udah bisa dilihat dari CCTV.
suara imam bisa didengar dari mikrofon. Ya, itu maka itu ada sebagian ulama yang berpendapat boleh, apalagi masih dalam satu masjid. Itu yang ada yang berpendapat seperti itu, tapi ulama yang kekeh nggak bisa, karena masih kekeh harus apa yang disampaikan. Kalau udah ada penghalang berarti nggak boleh. Harus ada yang terbuka satu nih, pintu harus terbuka. Begitu. Nanti ditanya lagi, nah pintunya itu kalau transparan gimana, kalau kaca gini? Itu lagi masalah lagi, gitu kan. Nah maksudnya satir penghalang itu yang nggak kelihatan gelap, apa yang kalau transparan itu boleh, begitu kan. Nah satir ini masih dibahas bang, masih ditafsirkan satirnya kayak apa gitu loh. Apa satir yang menutupin sehingga nggak dengar kedap suara, nggak dengar suaranya, nggak kelihatan jamaah? Apa satir hanya sekedar orang jalan itu nggak bisa lewat? Nah ini kan dipermasalahkan lagi, begitu. Nah kebanyakan maka untuk mengambil namanya ikhtiyatan, untuk kehati-hatian, maka ketika ada jamaah itu minimal walaupun ada AC dibuka satu, kalau memang ada jamaah yang di luar kayak di bawah nih ibu-ibu ya, maka baiknya ketika jamaah buka aja satu, nggak apa-apa, pas waktu jamaah doang. Kalau kita mau ikhtiyatan walaupun ada yang berpendapat boleh. Nah kita kan harus hati-hati sebagai pengurus, ya semaksimal mungkin ilmu yang kita dapat. Kalau memang ada yang berpendapat nggak apa-apa ya udah, jangan khawatir, udah. Yang penting nanti jangan karena siapa-siapa, harus tahu benar hujahnya, begitu. Harus tahu benar. Hanya jangan karena omongan ini, katanya boleh, apalagi kita baca di buku, umpamanya di kitab nggak jelas referensinya kitab mana. Ya kan, nah, namanya sosial media kan orang sekedar nulis dari referensi mana, kitab mana kan nggak jelas, begitu. Maka kalau saya nih yang saya dapat ini, kalau di Al Ihsan nih kan begitu juga, kayak gini kan ada AC juga, ibu-ibu di luar situ tapi nggak di bawah, di luar. Ketika jamaah saya suruh buka satu, cara buka satu, minimal satu pintu dibuka aman. Ini untuk ikhtiyatan loh ya. Walaupun ada berpendapat boleh, ini untuk kehati-hatian aja. Takutnya nanti dipermasalahan. Kalau sudah dibuka, udah nggak ada alasan untuk tidak diterima, karena di dalam kitab itu kan satir harus ada akses untuk jalan, orang bisa jalan. Nah kalau ketutup kan orang nggak bisa jalan, gitu. Kalau ketutup walaupun pintunya itu nggak dikunci ya, secara ini kan nggak bisa tertutup, dia terhalang gitu loh. Gitu ya. Dah. Kapan kita lanjutkan itu penting banget memang ini mengenai tentang kepengurusan kita, biar apa yang kita amalkan ini benar-benar nanti mendapat imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Baik, kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Syakirin dan na'imin dan yafin wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukr. Wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا عند دي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.